seruput kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Makacil, julak laki, julak bini, kepada Ulun, marin Ulun, dasanak Ulun, sahabat Ulun semuaan, kepadaan semuaan, warga Benua, warga Kalimantan, dan dimanapun lah Ulun yang bisa mengakses acara kami ini. Ulun terus akan share tentang cinta ini, memang ya bepandir tentang cinta ini kan kira-kira habisnya. Pian bisa aja sekarang zaman teknologi sekarang nih, kalau makacil yang bisa ketik ya kata cinta di mesin pencarian di smartphone pian, apakah pakai AE atau pakai Google, itu banyak benar pian. Mungkin jutaan atau miliaran orang bicara tentang cinta ini. Ya. Banyak orang bicara tentang cinta. Jadi ini tema yang memang Julun tidak ada habis-habisnya kalau kita pandirakan terus. Tapi ya Julun, karena ini kita batasi dalam arti kehidupan keseharian yang kita jalani, khususnya berdasarkan pemahaman dan pengalaman kita masing-masing, tentu ada batasan-batasannya di situ. Nah kali ini Ulun mau kisah tentang ada perumpamaan dari salah seorang tokoh kita, Buya Hamka, bahwa cinta dan bibit tanaman ini. Ini Ulun kisahkan lawan pian hari ini. Kayak apa kisah antara cinta dan bibit tanaman ini? Pian kalau bibit tanaman tahu loh, kalau pian hendak menanam tanaman, bibitnya ya biasa bijinya lah. Kalau pian nanam jagung ada biji jagung, ada biji kacang ada biji kacang, ya. Pian siapkan dulu ya bibitnya ini. Nah, menanam banih gitu juga, banihnya pian siapkan, menaradak ya, pemulaannya itu ya menaradak ya kita. Nah, soal bibit ini ya, tentu ada saat kita tanam itu medianya itu adalah tanah yang seperti di sekitar Ulun ini, nah, ya kan, ada media tanah baik itu di dalam pot ataupun di dalam terbuka lah, di luas loh. Jadi kalau yang sempit wadah Ulun ini memang banyak di dalam pot itu. Nah, kalau kemudian bibit itu pian tanam di tanah, maka akan muncul dua hal di situ. Satu bibitnya, dua medianya tanah. Kalau bicara mengenai bibit, ngarannya pian siapakan, ya itu pasti bibit yang bagus, yang terbaik, atau yang sesuai yang keinginan pian, bibitnya itu. Nah, oleh itu kalau pian berpandir mengenai bibit cinta, di dalam diri kita ini sudah dikasih bibit cinta itu oleh Yang Maha Kuasa. Karena sifat Allah ya yang Maha Pengasih lagi dan Maha Penyayang. Itu udah ada perasaan kasih sayang kita itu, karena kita adalah salah satu unsurnya roh yang ditiupkan kepada diri kita, termasuk sifat kasih dan sayang itu. Cinta dan kasih sayang. Jadi bibitnya itu sudah ada di kita. Nah, persoalannya hanya cuma yang kedua, ini di tanah mana kita akan menanamnya. Di jiwa yang mana kita akan menanamnya? Di hati yang mana kita melabuhkan cinta dan kasih sayang? Dalam perumpamaan tanaman tadi, di tanah mana kita akan menyemainya bibit ini? Jarsidin ya, menarik itu. Kalau itu tumbuh di tanah yang gersang, di tanah yang kada baik, di tanah yang kada berpupuk, di tanah yang haranya itu kurang, ada subur, gersang, kerontang, maka bibit itu tidak akan tumbuh dengan baik. Tanam jagung kah, tanam banih kah, gambaran tanah nang kayak itu pasti sudah akan kada baik hasilnya. Kalaupun tumbuh, pindah menderita tumbuhnya tuh ya. Pindah menderita tumbuhnya itu. Kalaupun tumbuh dan memberi kasihan, jar kemarin baru tumbuhnya. Bayangkan dia. Begitu juga lah yang terjadi di dalam kehidupan mengenai cinta ini. Kalau itu tumbuh, jar Buya Hamka, di jiwa yang gersang, ya, maka kemudian dia akan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak memberi kebermanfaatan di dalam kehidupan kita. Malah itu adalah akan membawa kepada yang disebut dengan kerusakan di dalam diri kita. Oleh karena itu, ya, cinta yang tumbuh didasarkan oleh nafsu,
cinta yang tumbuh didasarkan oleh ego, cinta yang tumbuh didasarkan atas keserakahan, maka yang ada adalah hanya nafsu untuk menguasai dan mengeksploitasi orang lain. Tidak akan subur, tidak akan bermanfaat di dalam konteks kehidupan kita. Nah, Julut, coba Evian pikirkan selama ini, apakah Evian menyiapkan lahan yang subur, menjadikan objek yang bermanfaat, menjadikan objek yang membawa Evian kepada kedamaian, yang membawa kepada ketenangan hidup, perasaan cinta yang Evian miliki. Labuhkanlah dia pada tanah yang subur. Pilihlah tanah itu dengan sebaik-baiknya dan gunakan hati dan perasaan Evian yang cocok untuk melabuhkannya agar dia membawa kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan. Selamat mencintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.